kemudian ada selimut, ada bantal, ada colokan. Jodoh nggak ada ya, guys. Halo backpackers, kali ini aku berada di salah satu tempat yaitu hostel di Yogyakarta yang vibe-nya itu berbeda dari sebelumnya. Namanya adalah Happy Buddha. Ini lokasinya di dekat di daerah Prawiro Taman, dekat dengan lokasi yaitu ada, kalau kalian tahu ada Tempo Gelato, kemudian ada apa lagi mas? Cia-cia. Ada Via-Via kalau kalian tahu, dan ini lokasinya strategis dengan tempat kuliner ataupun tempat wisata yang lain. Oke, teman-teman backpackers, di Happy Buddha sendiri memiliki konsep yang tropical bohemian. Mereka dengan berbagai warna, kemudian kayak ada reggae-reggae-nya juga. Kalau ngerjain kita kerjaan, bisa kerjain di sini. Juga disediain apa namanya gitar. Kemudian ini nih, yang aku seneng dari Happy Buddha ini adalah ada tempat opsi buat ngerjain. Nih kayak gini. Jadi kita bisa rame-rame kayak apa ngerjain tugas kampus atau ngerjain kantoran. Rame-rame kayak gini nggak santai ya, bisa tidur-tiduran santai sore-sore, nikmatin senja, nggak senja juga sih, nikmati suasana, karena di sini emang suasana juga nyaman di tengah kota, tapi mereka nyaman dan nggak bakal bising karena emang nggak masuk gang, tapi nggak jauh juga kalau misalnya kalian butuh makanan ataupun kuliner di daerah sekitar sini, kurang lebih kayak gitu. Terus ini ada 2 hammock juga ya. Mungkin kalian kalau misalkan honeymoon sama pasangan bisa ngobrol masa depan, atau ngobrol tentang anak, atau rencana ke depan, atau masalah keuangan ataupun yang lain. Ini sangat cocok juga. Terus ada bukan minimal sih, ada kayak mini cafe di sini. Jadi kalau misalkan kalian nih perlu minuman atau kalian butuh asupan buat menambah energi kalian buat kerjaan, mikir-mikir ataupun yang lain, kalian bisa pesen di sini juga. Terus kemudian ada makanan atau cemilan-cemilan, kalian juga bisa pesen di sini. Oke. Nah, di belakangnya itu ada tempat mini library. Terus kalian bisa bacanya di sini, atau kalian tadi baca di mana, di hammock. Itu juga bisa, dan kalian ngerjain tugas juga di sini juga bisa. Kemudian ini nih ada dapur. Mungkin kalian budget yang nipis, kemudian kalian bawa beras atau bawa makanan atau bawa mie ataupun bawa bahan-bahan mentah, kalian bisa masaknya di sini secara langsung. Jadi sini disediain kompor, ada oven, ada bumbu-bumbu yang lain, terus ada panci ataupun yang lain, sangat lengkap juga. Lanjut ke tempat dormitory. Kayak gimana? Pasti penasaran? Cikidot. Oke, kali ini lanjut ke dormitory yang aku sebutin tadi. Jadi ini adalah konsep dormitory yang berbeda, karena emang kita ini backgroundnya nih, kalau sebutan Jawa itu sebutannya adalah gedek. Ini gedek ini dari bambu yang dianyam. Nah, yang aku suka di sini adalah mereka single bed. Jadi single bed satu yang mereka nggak tumpuk-tumpuk. Jadi misalkan kalian nih datang rame-rame bareng teman kuliah atau teman kerja, ini sangat rekomen kalau misalkan kalian datang ke Happy Buddha ini. Kemudian ada selimut, ada bantal, ada colokan. Jodoh nggak ada ya, guys. Terus selain itu juga wifi yang pasti di sini nyampe sampai sini. Kemudian ini ada locker, ada 6 locker di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, tinggal pilih di mana, kayak sulapan jadinya. Nah, ini kalau misalnya kalian ada barang-barang penting ataupun kamera ataupun laptop, kalian bisa ditaruh di sini, bisa dikunci, barangnya bisa langsung dibawa. Ada beberapa fasilitas di sini, ada kamar mandi, kemudian ada wifi. Untuk makanan di sini masih belum menyediakan karena emang pandemi, tapi tenang aja, kalian kalau misalkan butuh kuliner atau makanan ada di samping dari Happy Buddha, sangat mepet, jadi tinggal 1 langkah. Kemudian kalau misalnya kalian butuh kuliner, ada di jalan depan. Nah, karena ini sudah siang, jadi aku mau cari makan terlebih dahulu di daerah sini.
Jangan lupa tetap pantengin Best Hostel Indonesia. Oke, kurang lebih 5 menit dari Happy Buddha ada namanya tempat makan Ibu Ageng. Kita coba makanan seperti apa. Sepertinya menarik karena ini adalah warung masakan Oma. Jadi kayaknya cocok banget buat kita explore. Oke, let's go. Nah, kali ini aku pesen namanya ini nasi campur lidah. Ini ada sambal goreng ya, sambal goreng kentang, kemudian ada oseng lidah, kemudian ada sambal, ada kerupuk, dan ada apa ini kayak serondeng gitu ya. Brok, makan dulu guys. Oke, makan dulu Mas Faker ya. Sambalnya pedas, kemudian oseng lidahnya tuh nggak terlalu halus juga, bumbunya kerasa banget karena emang base-nya ini adalah makanan masakan Oma, jadi emang rasanya kerasa di rumah ya. Suasananya tuh kayak joglo, kemudian dikasih kayak alunan keroncong, kemudian lokasinya nggak terlalu rame juga, dan harganya worth it dengan makanannya juga ya. Selain itu di belakang aku ini ada beberapa lukisan tangan ya, beberapa lukisan tangan, ada pahlawan, kemudian ada mungkin juga kayak tokoh-tokoh terkenal di Indonesia. Kemudian suasana nyaman, sendu-sendu santuy gitu ya. Oke, setelah kita menikmati masakan dari Bu Ageng ini, kita akan cari pengalaman baru yang pasti di Jakarta, dan tetap stay tune di Best Hostel Indonesia. Oke, Best Backers, setelah aku cari makan siang, saat ini aku sedang berada di Rumijo Eco Indonesia. Mau cari pengalaman baru di sekitar Jogja ini, pengen tahu di dalamnya apa aja. Let's go. Halo. Halo Pak. Selamat datang. Siang. Monggo, silakan. Rumijo itu singkatan dari Rumah Inspirasi Jogja. Jadi di sini kita sekeluarga ini memproduksi sendiri kayak pasta gigi, sabun sampo, sabun cuci piring, cuci tangan, kaldu. Itu semua kita bikin sendiri. Terus akhirnya sekarang ini menjadi salah satu tempat di mana orang bisa belajar, workshop maupun membelinya produknya. Ya. Ini jadi salah satu produknya Pak ya. Ya. Jadi teman-teman Best Packers, ini kalian bisa bikin sabun sendiri. Ini warnanya apa Pak ini Pak? Ini dari daun jati muda. Terus ini pakai. Yang ini dari arang bambu. Arang bambu. Termasuk arang bambunya itu kita bikin pasta gigi. Ini pasta giginya bubuk pengganti pasta gigi. Dari arang bambu juga. Ini ada lilin. Lilin dari minyak jelantah ini, minyak goreng bekas. Ya. Tapi baunya nggak bekas juga ya, jadi dicampur sama essential oil ya. Essential oil. Terus ini ada sabun cuci tangan dan cuci piring. Tapi juga bisa cuci baju. Itu juga bisa. Ya. Oke, dan ini diperjualbelikan ya? Ya, diperjualbelikan, tapi juga bisa mengaksesnya
melalui workshop yang kami adakan. Selain itu juga kita ada tour, ada cycling tour, ada walking tour. Turnya di padu padan ya, naik becak, sampai sini naik becak duluan. Jadi kita mengkonsepkan responsible tourism atau pariwisata bertanggung jawab dan berkelanjutan, tapi bernyawanya adalah CBT, community based tourism. Jadi pariwisata berbasis masyarakat. Masyarakat kita libatkan. Yang kalau kayak nanti walking tour itu kita ada beberapa, atau cycling ada beberapa stop yang kita berhenti. Kayak kita ketemu sama orang yang artisan-artisan pembuat blangkon, pembuat kereneng, gerabah, kerajinan lain seperti kayu-kayuan. Karena di Bantul itu sendiri, itu pernah dalam satu sejarah di Bantul ini 80% itu souvenir yang ada di seluruh Indonesia disupport oleh Bantul. Karena semuanya di sini, dari bambu, kayu, yang batik kayu, batik bambu, semuanya ada di sini. Bima mesti nyoba nih nanti. Ada satu produk kami juga yang unik pokoknya. Unik. Nanti coba ya. Oke, kita habis ini langsung nyoba produk uniknya dari Rumijo ini. Oke, Best Bakers, kali ini aku menyobain, ini adalah produk unggulan dari Rumijo. Ini adalah burger tempe. Nah, ciri khasnya kalau kalian makan burger di sini tuh ini guys, kudu dibalik. Nah, ini salah satu tips tadi yang diberikan sama dari Pak Jos. Kalau misalnya kita mau makan burger ini. Ini dalamnya tuh nih ada ombe, kemudian biasanya kan daging ikan atau daging sapi. Ini daging tempe, sayur-sayuran, dan roti ini. Enak banget sumpah. Jadi nggak terlalu asin, nggak terlalu manis, rasanya juga enak banget, pas di porsi kalau kita makan siang. Oke, Best Bakers, itu adalah sedikit pengenalan di Rumijo ini. Mungkin ada yang disampaikan, Pak? Ya, jadi untuk teman-teman Best Bakers, kita sebetulnya lebih menawarkan kepada wellness tourism. Jadi wellness itu ada mind, body, and soul. Dan arahnya nanti ke transformasi, ke perubahan menjadi lebih baik kita. Karena traveling itu kebanyakan orang habis traveling gimana? Capek ini segala macam. Tapi bagaimana kemudian habis traveling? Ya oke, capek kan ada keadaan fisik. Tapi mind kita terbentuk dan kemudian kita mengalami transformasi. So what can I do setelah aku terinspirasi? Jadi prinsipnya apabila setelah dari Rumijo, teman-teman merasa tergerak, lalu bergeraklah, menggerakkan. Oh, oke. Baik, itu ada tambahan dari Bapak Jos hari ini. Terima kasih banyak buat Pak Jos sudah menjelaskan. Sama-sama. Rumijo. Sekian dari saya. Jangan lupa like, subscribe, and comment YouTube kami di Besostyle Indonesia. Terima kasih. besostyle.co.id